Halo teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan mengenai globalisasi dan narkoba. Apa itu globalisasi? Proses integrasi nasional. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. Namun era globalisasi juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia termasuk Indonesia. Narkoba adalah senyawa yang membuat risiko kecanduan, narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba bisa dengan mudah meluas sebab dalam era globalisasi ini, komunikasi dan transportasi semakin mudah, maka transaksi untuk narkoba pun semakin cepat. Dampak dari narkoba yaitu 1. Bagi pengguna, daya ingat menurun, kehilangan keseimbangan tubuh, halusinasi, penyakit jantung, dehidrasi, kematian, dan lain-lain. Kedua, bagi keluarga pengguna. Keluarga tentu saja merasa malu, dikucilkan masyarakat, dan membebani keluarga. Ketiga, bagi lingkungan. Meningkatkan kejahatan narkoba, rusaknya lingkungan bersih, dan munculnya sumber narkoba baru. Keempat, yaitu bagi Indonesia. Disintegrasi atau perpecahan bangsa dikarenakan generasi penerus bangsa semakin rapuh dan hancur karena pengaruh dari narkoba. Karena meningkatnya kejahatan narkoba yang mengancam kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, Indonesia mulai bekerja sama dengan negara ASEAN dalam menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. ASEAN Drug Free 2015 ini bertujuan untuk membantu rehabilitasi, pencegahan narkoba, dan juga penegakan hukum. Peran Indonesia dalam ASEAN Drug Free 2015. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yang kedua, Indonesia melakukan upaya preventif seperti melakukan edukasi melalui pendidikan dan sosialisasi tentang narkoba kepada masyarakat. Yang ketiga, Indonesia memperkuat undang-undang dalam menangani masalah narkoba. Peran kita dalam menghadapi narkoba. Yang pertama, mempelajari sejak dini soal bahayanya narkoba. Yang kedua, mencontohkan norma yang baik. Yang ketiga, fokus pada hal yang positif di dalam hidup. Kemudian, sikap kita jika ditawarkan narkoba, yaitu kita harus menolak dengan tegas sebab kita telah mengetahui dampak buruk narkoba untuk diri kita, keluarga, maupun lingkungan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun ruang kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga sering disebut dengan bidang 6 yang beraturan. Untuk mencari volume kubus, maka kita gunakan rumus volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau volume sama dengan sisi pangkat 3. Jika pada soal terdapat lebih dari satu kubus, maka volume total didapatkan dengan penjumlahan masing-masing volume kubus, atau volume kubus dikalikan dengan jumlah kubus jika ukurannya sama. Nah, sekarang adik-adik, ada sebuah contoh soal yang bisa kita kerjakan bersama untuk bisa lebih mengerti pelajaran yang barusan kita pelajari hari ini, yaitu volume kubus. Nah, contoh soalnya adalah terdapat 2 kubus dengan panjang sisi 8 cm. Berapakah total volume bangun tersebut? Sekarang kita akan menjawab soal tersebut. Untuk menjawab soal tersebut sebenarnya ada beberapa cara, namun saya akan menjelaskan hanya satu cara saja. Jadi pertama, karena disebutkan ada 2 kubus, maka kita harus mencari volume per kubus, per satu kubus. Nah, karena seperti yang kita ketahui, untuk mencari volume kubus, kita harus mencari sisi kali sisi kali sisi. Nah, karena dibilang tadi per sisi adalah 8 cm, berarti kita harus mengalikan 8 kali 8 kali 8, sama dengan 512 cm pangkat 3. Karena volumenya sama, maka sisi kita kalikan 2 atau kita tambahkan saja dengan volumenya. Berarti bisa saja menjadi 512 tambah 512 atau 512 kali 2 sama dengan 1024 cm pangkat 3. Maka volume bangun ruang tersebut yang tertera di gambar adalah 1024 cm pangkat 3. Nah, berikut sekarang kalian coba kerjakan soal pada buku tematik halaman 84-88. Nah, selanjutnya kalian akan menjawab 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama, apa dampak narkoba bagi penggunanya?
pertanyaan yang kedua, apakah video ini bermanfaat dalam pembelajaran kalian? Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton dan memperhatikan pelajaran pada hari ini. Semoga pelajaran ini dapat membantu adik-adik untuk belajar lebih ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.